Baiklah, kita ke informasi selanjutnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan unsur tindak pidana dalam kasus dugaan penipuan perekrutan calon aparatur sipil negara atau ASN yang melibatkan Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati. Kasus dugaan penipuan perekrutan calon aparatur sipil negara yang melibatkan Olivia Natania, putri penyanyi lawas Nia Daniati terus bergulir. Setelah 2 kali memeriksa terlapor Olivia Natania dan sejumlah saksi, penyidik menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Unsur terjadinya tindak pidana ditemukan penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Selasa siang. Hasil gelar perkara memutuskan jika penanganan kasus ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Meski demikian, penyidik belum menetapkan siapa tersangkanya. Untuk pemeriksaan tambahan untuk saudari O, kemudian kita lakukan gelar perkara, hasilnya adalah dari lidik kita naikkan ke penyidikan. Ada unsur-unsur pidana di situ yang Sebelumnya, Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati dilaporkan oleh 225 orang dalam kasus dugaan penipuan perekrutan calon aparatur sipil negara. Total kerugian yang dialami para pelapor dalam kasus ini mencapai 9,7 miliar rupiah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Semoga masyarakat bisa lebih waspada, apalagi sekarang pemerintah sedang membuka kesempatan CPNS. Ustadz, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang mencoba jalan pintas, padahal ancamannya jelas, yang menerima dan memberi keduanya masuk ke dalam neraka. Bagaimana menurut Ustadz Atabik? Ya Mbak Nurul Cinta, ini banyak ya orang ingin shortcut gitu untuk dia diterima sebagai pegawai negeri sipil, padahal melalui cara yang tidak baik, cara yang tercela, baik secara agama maupun aturan perundangan yang berlaku. Karenanya betul Nabi SAW sampai mengingatkan kita semuanya, ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberikan suap, yang menerima suap, dua-duanya layak mendapatkan neraka. Di hadis yang lain dikatakan oleh Nabi pula, la'anallah ar-rashi wal murtashi, Allah melaknat seorang yang memberikan suap maupun yang menerima suap. Dua-duanya sama, baik yang memberikan maupun yang mengiming-imingi imbalan dari pemberian itu dengan menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Nabi Muhammad, ini adalah laknat. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Laknat itu berarti ia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Laknat itu berarti ia jauh dari kasih sayang Allah. Bagaimana kehidupan kita kalau jauh dari rahmat Allah? Berarti sepanjang perjalanannya, manakala ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang ada di tangannya adalah harta yang tidak diberkahi oleh Allah. Jauh dari rahmat Allah. Bisa jadi harta itu akan menjadikan dirinya sulit dalam kehidupan dunia, tentu sulit pula dalam kehidupan akhirat. Padahal kita kan berharap harta kita itu menenangkan dunia kita, menenangkan akhirat kita. Harta itu memudahkan kita beribadah dan beramal soleh. Justru kalau harta itu tidak menenangkan, harta tidak membahagiakan, harta menjauhkan kita dari Allah, dari sesama manusia, berarti kita khawatir harta itu termasuk harta yang tidak diberkahi oleh Allah. Dan kita yakin sesungguhnya mencari harta itu bukan untuk memperkaya, bukan hanya untuk kita dalam tanda kutip bersuka cita di dunia, tapi harta yang kita dapatkan adalah untuk kebaikan bersama. Ada hak orang lain, sehingga kita betul-betul menjaga kebaikan harta, menjaga keberkahan harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya, insya Allah. Insya Allah, jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, mencari nafkah khususnya untuk mencari makan demi menghidupi keluarga, begitu korelasinya adalah pada keberkahan dan dikaitkan dengan surga dan neraka. Bagaimana menjelaskan hal ini, Ustadz? Masya Allah. Secara sederhana Nabi sudah memberikan tuntunan kepada kita. Saat kita makan, saat kita minum, doanya itu tidak hanya berkah atas rizki, tapi juga dihindarkan dari neraka. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahi atas semua yang engkau anugerahkan kepada kami, rizki yang engkau berikan kepada kami. Waqina azabannar. Hindarkan kami dari api neraka. Padahal kita baru saja makan. Padahal kita akan mengkonsumsi makanan. Ini makanan yang sangat sederhana. Kenapa Nabi kaitkan antara makan dan minum itu dengan neraka?
Karena Nabi juga mengingatkan di hadis yang lain, semua yang berasal dari yang haram, fannaru aula bihi. Kita sangat khawatir, kita sangat takut kalau seluruh tubuh kita itu tumbuh, anak-anak kita itu tumbuh, ternyata berasal dari harta yang haram, maka harta-harta itu, daging-daging itu semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada seseorang yang ia biasa makan yang haram, atau semua yang ia usahakan adalah sesuatu yang haram, dengan tadi menyuap atau disuap, sesuatu yang memang tercela, maka sepanjang ia berada di alam akhirat tersebut, sepanjang itu dibakar tubuhnya oleh neraka. Karena itu pertanggungan jawab, ia tidak mampu menjaga diri, menjaga makannya, minumnya, menjaga cari nafkahnya, ternyata tidak dibebaskan dari neraka Allah. Mudah-mudahan semua harta kita, semua ikhtiar kita untuk mencari nafkah, betul-betul Allah berkahi sehingga kita terhindar dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin.